Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya ST Movie TV. Kali ini saya akan memberikan video tentang daftar mobil yang bisa dibeli dengan uang 35 juta. Jadi daripada beli motor NMAX ataupun motor PCX yang muat 2 orang maksimal 3 orang, hujanan kepanasan, bisa dibuat beli untuk beli kendaraan roda 4 yang tentunya bisa muat lebih dari 3 orang. Tidak kehujanan, tidak kepanasan, dalam artian panas matahari, mungkin AC-nya nggak sedingin ketika kita beli mobil 100 juta. Terus berikutnya adalah kita bisa masuk tol, kalau motor nggak boleh masuk tol. Terus berikutnya lagi, dengan harga yang seharga motor NMAX atau PCX ini, kita bisa membawa keluarga kemana aja. Jadi terus berikutnya daftarnya seperti ini. Ada banyak sih sebenarnya, dan ini saya nyari informasi itu di OLX dan juga di Facebook ya. Jadi ini bisa buat masukan buat teman-teman semua yang ingin membeli mobil yang harganya seharga NMAX. Dan video ini saya tujukan kepada teman-teman semua yang mau membeli mobil pertama kali. Jadi nanti setelah daftarnya saya kasih, saya akan di terakhir video itu akan rencananya memberikan pilihan saya ketika saya punya uang 35 juta itu akan membeli mobil apa. Dan daftarnya adalah seperti ini. Oke, yang pertama kita masuk ke merek Suzuki. Jadi merek Suzuki itu yang bisa dibeli dengan 35 juta itu ada Suzuki Forza 1000 cc itu sekitar tahun 86, 87, 88, 89 dan 90. Terus berikutnya naik di atasnya Forza ada Amenity. Jadi Amenity itu Forzanya sudah stop produksi, kemudian pindah ke Amenity. Itu 91, 92, 93 kalau nggak salah. Itu harganya kalau sing Forza tadi yang pertama itu di bawah 25 juta. Kalau yang Amenity itu antaranya 30 jutaan. Jadi 35 juta masih sisa duitnya untuk yang lain, mungkin untuk perbaikan, untuk nambah AC biar dingin dan sebagainya lah gitu. Dan Amenity itu yang di atasnya Forza tadi sudah power steering, power window. Jadi kalau Suzuki tidak pelit ya, untuk tahun-tahun segitu itu fitur itu tidak pelit dia. AC sudah ada, terus kemudian power steering, power window sudah ada. Terus berikutnya naik lagi kalau pengen sedan. Tadi kan hatchback ya, tidak ada belakangnya, tidak ada. Terus naik lagi ke sedan, di situ ada pilihannya ya, Amenity dipanjangin jadinya S-Team namanya, Suzuki S-Team. Itu sama, mesinnya sama seperti Amenity, terus dia pakai power window, kemudian power steering sudah pakai 1300 cc. Jadi wis cukup lah gitu untuk pemula lah gitu. Terus berikutnya itu Suzuki ada minibusnya Futura minibus tahun 92, 93, 94, bisa dibeli dengan harga 35 jutaan. Mungkin kita kalau nyari-nyari yang 35 juta tahun muda itu mungkin kita memerlukan biaya untuk perbaikan. Karena untuk Futura itu kan mobil pekerja ya, bukan mobil pribadi. Jadi rata-rata untuk yang Futura minibus itu selain untuk pribadi juga mereka rata-rata untuk pekerja. Tapi itu adalah pilihan untuk Suzuki. Berikutnya setelah kita bahas tentang Suzuki, kita masuk ke Honda. Nah, ini yang menarik. Honda ini mobilnya keren-keren kalau tahun segitu ya, tahun 80, 89, 88, terus 90, 91, 92 itu 93 lah, keren-keren lah bentuknya, anak muda banget dan gaul banget gitu. Apa aja daftarnya 35 jutaan itu bisa buat beli Honda Civic LX. Nah, Honda Civic LX ini kalau diceperin mantep banget, anak muda banget lah pokoknya. Tapi nantinya kalau Honda itu selain LX, kita bisa beli juga di atasnya LX itu ada Genio 92, 93. Itu harga 35 juta dapat itu juga. Terus kemudian Maestro dulu. Jadi Maestro itu sama. Jadi Accord Maestro itu bisa dibeli dengan harga 35 jutaan tergantung kondisinya. Terus berikutnya naik lagi ke Cielo. Jadi Accord Cielo yang tahun 94 ya, 94 kalau nggak salah. Itu juga bisa beli kadang-kadang kalau ada yang harga 35 jutaan. Tapi untuk khusus untuk yang Honda ini, untuk tahun segitu itu mohon maaf, kalau jenengan itu untuk pertama beli mobil, saya sarankan tidak beli yang Honda. Karena untuk servis luar biasa besar, kemudian banyak keluhannya ketika kita beli mobil-mobil yang bekas anak muda nih. Terutama kadang diceperin, kemudian bocor-bocor olinya, mesinnya, kemudian ya banyak lah pokoknya. Kita harus merapikan mobil itu banyak sekali mengeluarkan dana. Jadi bagi saya uang 35 juta itu nggak bisa langsung
jalan mobilnya. Jadi masih banyak perbaikan yang akhirnya nanti bisa sampai 45 jutaan. Jadi saran saya bagi Anda yang pengen beli untuk awalan dan budgetnya mentok di 35 juta, tidak di Honda ya, karena kalau Honda kalau kita mau modif oke banget, untuk anak muda cocok banget lah pokoknya. Tapi itu kan modifnya biayanya agak besar. Jadi kita 35 juta itu nggak bisa dapat mobil Honda yang bisa langsung jalan, terus biaya perbaikannya murah, itu nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ke Mitsubishi. Nah, Mitsubishi ini nggak banyak pilihan karena kita cuma ada di situ yang harga 35 juta itu Lancer yang lama, kemudian juga itu spare partnya juga agak-agak susah. Kalau online mungkin mudah. Terus berikutnya biasanya agak boros sedikit bahan bakar karena Mitsubishi itu rata-rata tenaga mesinnya itu besar-besar, jadi agak boros gitulah. Terus berikutnya ada Galen juga sama, Galen itu 35 jutaan, Galen lele ya, V6 loh, 6 silinder harganya 35 juta. Wes cocok banget lah itu buat kebut-kebutan, oke banget. Tapi tahun segitu dan harga 35 juta biasanya mati pajak, boros, ada kerusakan di mesinnya, ya pokoknya oke lah gitu. Masalahnya PR-nya masih banyak. Jadi terus kemudian lagi T120 SS minibus itu sama seperti Futura bodinya, tapi mesinnya beda. Saya tidak menyarankan juga untuk pemula untuk membeli mobil-mobil yang mereknya Mitsubishi karena biaya perbaikan akan tinggi. Terus kemudian servisnya juga lumayan besar seperti Honda juga. Jadi kita lanjut lagi ke Daihatsu. Daihatsu pilihannya juga nggak banyak juga, mungkin ada Cerit, kemudian apa ya, Verosa, terus kemudian Espas. Jadi ada beberapa unit itu kalau saya di Daihatsu itu kebetulan keluaran Astra Daihatsu, jadi tahu Daihatsu itu ada beberapa yang mengeluhkan kekurangan dari konstruksi mesinnya, terutama Espas gampang mati momennya kalau sedang banjir karena distributornya itu kecipratan air. Sebenarnya ketika seal dan semuanya terrapat nggak masalah, tapi karena sudah umur, seal-sealnya udah bocor, getah segala macam, kecipratan air, mati mesinnya. Terus berikutnya modelnya masih pakai timing belnya itu kalau putus kita harus bongkar separuh mesinnya, ganti beberapa klep kalau klepnya bengkok. Jadi seperti itu untuk Daihatsu. Dan kalau mau nongkrong pakai Daihatsu kita bisa pakai Verosa, kita banyak kita gedein, kita tinggiin dikit, wis ganteng wis pokoknya. Tapi nah, kita ketika beli Verosa itu harus memikirkan bahan bakar, kemudian kita pikirkan juga timing belnya tadi, perbaikannya. Oke, kita lanjut lagi, kita tinggalkan Daihatsu, kita masuk ke Toyota banyak banget yang harganya 35 juta. Mulai dari Starlet kotak, Starlet yang pertama, yang awal, yang sudah kapsul tapi mungkin 1000 cc. Dan Toyota ini boleh dibilang agak kurang memanjakan konsumennya dengan peralatannya. Contohnya belum power window, belum electric mirror. Jadi kalau Suzuki kan udah sebagian ada yang sudah electric mirror itu seperti itu. Nah, kalau Toyota ini agak pelit dikit, tapi barangnya itu awet. Jadi kalau kita pakai Starco atau Starlet awal itu masih oke lah gitu ya. Walaupun kalau yang 1000 cc nggak ada power steeringnya kecuali udah dipasangin sama pemilik yang lamanya. Terus berikutnya di situ ada Starlet kotak, Starlet sudah kapsul, kemudian di situ ada Kijang itu kita bisa pakai mungkin kalau yang platnya keluar kota bisa kita dapat Grand 35 juta, tapi mungkin mati pajak segala macam dan ada beberapa PR-nya. Tapi kalau yang nggak ada PR-nya 35 juta kita dapat yang seri tipe G mungkin ya. Tipe G itu yo masih engkol juga kacanya seperti itu, tapi itu Kijang, dan itu Kijang itu ada duanya. Sasis dia bagus, kemudian suspensi bagus, body sih oke lah gitu. Terus mesin hampir semua bengkel mampu dan spare partnya itu melimpah, banyak, murah meriah, cuman boros gitu ya. Terus berikutnya ya boros sih tergantung sing pakai. Kalau nggak pengen boros taruh di rumah, taruh di garasi, dikerukupin tinggal tidur ya. Terus berikutnya lagi kita ada Corolla Twin Cam. Saya pernah punya itu buat orang tua, Corolla Twin Cam 1300 ada 1300 ada, 1500 ada. Tapi saran saya masuknya ke 1600 itu yang versi lengkap. Tapi kalau yang Twin Cam yang GT itu nggak dapat 35 juta karena yang GT itu udah injeksi dan tenaganya besar. Terus kemudian remnya depan belakang udah cakram segala macam. Tapi saran saya kita pakai yang 1600 cc udah mencukupi lah untuk kebut-kebutan ya, aman, oke.
Terus spare part ya banyak, kemudian mesin ya jarang rewel, kemudian tahun segitu paling power steering bocor dan ya kecil-kecil gitulah. Tapi 35 juta itu sudah dapat itu, dan kita bisa buat jalan-jalan satu keluarga pakai sedan. Terus berikutnya ada lagi Corona. Corona kita bisa beli yang 2000 cc, tapi 2000 cc ini boros bahan bakar. Ya itu boros-boros banget sih, nggak boros-boros banget sih, cuma spare part agak susah dan agak mahal. Jadi dari semua yang saya sebutkan tadi, Suzuki, Honda, kemudian ada Daihatsu, kemudian ada Mitsubishi, dan ada Toyota. Kita ngomongin masalah Jepang dulu lah. Kalau yang untuk pertama awal memiliki mobil 35 juta ini kan awal. Jadi kita nggak mau menjerumuskan teman-teman semua mendapatkan mobil yang nantinya itu biaya perbaikannya bengkak. Sebenarnya tergantung apa jenis kebutuhan lah, kebutuhan kita itu apa. Tapi saran saya, kalau kita pengen mobil yang keluarga besar banyak, kita pilih Kijang aja, Kijang tipe G 35 juta. Kita cari lah, kita online kita cari. Kenapa saya pilih jatuhnya ke Kijang? Karena satu, perawatannya mudah, semua bengkel bisa, spare part melimpah, banyak di desa juga banyak. Beda dengan yang teman-teman yang lain lagi. Jadi memang fasilitas yang kita dapatkan itu cuma AC, terus kemudian power steering mungkin ya. Ada yang belum pakai power steering, ada yang sudah pakai power steering karena pemakaian. Kalau G udah belum ya? Kayaknya udah kayaknya. Jadi kita beli Kijang yang sudah ada power steeringnya lah minimal gitu. Kalau kaca ya tahun segitu lebih baik pakai engkol aja, nggak masalah. Jadi nggak trouble, nggak ada biaya perbaikan untuk electrical power window ya, nggak ada. Jadi cuma agak boros sedikit, dan borosnya itu kita bisa akalin dengan cara penggunaan mobil itu kopling, kemudian cara ngegasnya itu bisa kita akalin dari situ. Jadi kita masih bisa apa ya, bisa akal-akalin dikit lah dengan cara membawa mobil yang benar segala macam, itu bisa mengirit bahan bakar. Terus pilihan kedua setelah Kijang itu kan kegedean pokoknya. Waduh, garasi saya kecil, keluarga saya cuma 3 orang sama anak 1, suami, istri, anak 1, jadi 3 orang. Kalau pakai Kijang kegedean, kita bisa pilih Starlet yang kapsul atau pakai Corolla Twin Cam yang 1600 cc. Pilihannya dua itu. Kalau pakai Starlet mungkin kita dapatnya yang 1000 cc, itu belum power steering, belum power window. Tapi kalau kita belinya yang Corolla Twin Cam itu sudah power steering, power window. Nah seperti itu mungkin lebih apa ya, daripada membeli motor NMAX gitulah ataupun PCX gitu. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk aktivitas di luar dengan anak, dengan keluarga, nggak kepanasan, nggak kedinginan, dan itu ada AC-nya kan semuanya itu. Jadi pilihan saya itu untuk mesin Toyota, untuk mobil Toyotanya. Jadi jatuh ke Toyota ya. Gimana pun juga Toyota itu lebih durability-nya lebih oke gitu. Terus kalau umpamanya saya mau gaya-gayaan dan mungkin kita mau punya teman bengkel, kita bisa pilih Honda. Honda itu bisa kita kalau mau nggak mikirin boros, nggak mikirin apa, kita bisa bengkel, kita bisa pilih Genio ataupun kita bisa pilih Cielo. Nah tapi itu tadi, kita harus punya teman bengkel, kemudian kita harus sering ke bengkel, dan kita harus jajan-jajanan terus gitu ya. Dan kalau Suzuki itu ada pilihan saya itu jatuhnya ke apa ya, modelnya kurang masuk, tapi kalau mesin oke-oke aja bagi saya. Suzuki itu modelnya kurang masuk, tapi fasilitas yang ada itu oke, kemudian mesin oke-oke aja, irit juga iya. Sebenarnya pilihan saya ke Suzuki itu ada Starlet, bukan Starlet tapi Karimon kotak, tapi Karimon kotak itu harganya di atas 35 jutaan, 45 jutaan. Oke, seperti itu. Jadi pilihan saya ada 3, itu semuanya ada di Toyota. Ada Kijang, kemudian ada Starlet kapsul, kemudian ada Corolla Twin Cam 1600 cc. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya ceramah banyak sampai hampir 15 menit. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.